Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وألحقنا بالصالحين. Alhamdulillah pada pada subuh ini kita dapat meneruskan kegiatan kita dan pada majlis membaca kitab Ihya Ulumuddin ini. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan wawasan kita dan selalu dimasukkan dalam rombongan atau kelompok orang-orang yang nanti dipanggil oleh Allah SWT ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjutan yaitu pada halaman 224. 224 di paragraf yang kedua. Wa minha al-farah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa minha al-farah limasa'atin nasi wal ghammi limasarrihim. Dan di antaranya, yakni di antara yang efek buruk dari perdebatan yang berdebat kusir atau debat yang tidak mencari kebenaran tapi hanya untuk menang, maka efeknya di antaranya al-farahu limasa'atin nas wal ghammu limasarrihim. Senang atau gembira, senang terhadap kesusahan orang dan susah terhadap kesenangan orang. SMS. Biasa kita sebut SMS kan. Ya SMS-nya terbalik. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Inilah sumbernya hasad. Ya, sumbernya itu hasad. Kalau ada hasad, dengki dalam kalbu kita itu, maka inilah yang terjadi. Kalau orang mendapat kesenangan, dia susah. Kalau mendapat kesenangan orang, senang orang, dia susah. Kalau orang susah, dia senang. Wa man la yuhibbu li akhihi al-muslimu ma yuhibbu li nafsihi fa huwa ba'idun min akhlaqil mu'minin. Siapa yang tidak menyukai untuk saudaranya yang muslim sama seperti apa yang disukainya untuk dirinya sendiri, maka dia jauh daripada akhlak orang beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Jadi
Apa yang disenangi oleh diri kita berarti juga disenangi oleh yang lainnya. Sama. Fahuwa ba'idun min akhlaqil mu'minin. Kalau terjadi ya tidak suka kepada orang yang mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat sebagaimana yang disenangi oleh dirinya sendiri, maka dia sudah jauh dari akhlak orang yang beriman. Fakullu man talaba al-mubahati al-mubahata bi izharil fadli bi bi bisarrihi la muhalatan la muhalata ma yasu'u aqranahu wa ashkalahu alladhi yusamunahu fil fadli. Maka setiap orang yang mencari kemegahan, kebanggaan dengan menunjukkan kelebihannya, ya, dengan kesenangannya, tidak mustahillah yasuruhu, yasuruhu yang menyenangkannya. La muhalata, tidak mustahillah atau tidak akan terhalang bagi dia, itu juga melahirkan apa yang buruk, yang memburukkan mitra-mitranya dan bentuk-bentuk yang menyamai dia dalam kelebihan. Nah, kalau ada orang sama dengan dia sudah berasa memburuk. Wa yakunu at-tabaghudu bainahum kama bainad dara'ir. Maka jadilah at-tabaghud, saling membenci di antara mereka sebagaimana di antara ad-dara'ir. Apa ad-dara'ir? Penduaian kalau bahasa kami. Madu. Ya. Bagaimana saling membencinya dengan penduaiannya atau madunya? Nah, seperti itulah orang yang berdebat, orang yang suka berdebat tanpa syarat-syarat tadi, itu akan bermusuhan. Timbul rasa hasad. Maka fakama anna ihdad dara'ir idza ra'at sahibataha min ba'idin irta'adat faraisaha wasfarra launaha. Contohnya sebagaimana salah seorang istri yang dimadu. Nah, kalau ada 4 istrinya, apabila dia melihat kawannya itu, madunya itu, dari jauh, irta'adat faraisa, menggigillah saraf-sarafnya. Wasfarra launaha, dan pucatlah warnanya. Iya, itu siapa yang mengalami itu? فكذا ترى المناظر إذا رأى مناظرا تغير لونه واضطرب عليه فكره فكأنه يشاهد شيطانا ماردا وسبعا ضاريا. Seperti itulah seorang pendebat apabila dia melihat seorang pendebatnya, lawannya, maka berubahlah warnanya, taghayyara launuhu, berubah warnanya, pucat, dan goncanglah pikirannya. Wattaraba alaihi fikruhu, dan goncanglah atasnya pikirannya. Faka'annahu yushahidu syaitanan marida, seperti dia melihat syaitan yang jahat. Ya. Wasab'an dhariyat,
dan binatang buas yang ganas, yang galak. Ya, bukan galak apa ya, bukan golak ya, tapi galak. فأين الاستئناس والاسترواح الذي كان يجري بين العلماء الدين عند اللقاء. Maka di mana lagi kalau sudah terjadi begitu itu al-isti'nas, kejinakan atau keramahan, wal istirwah dan kenyamanan, raha. Nah, maka di mana keramahan dan kenyamanan yang selalu berlaku di antara ulama agama ketika bertemu, ya, tidak ada lagi. Dan seyogianya semestinya kalau para ulama itu bertemu, maka itu penuh dengan keramahan, keakraban, senyum, kenyamanan. Ya, itu kalau ulama. Tapi kalau sudah begitu, sudah menjadi musuh dalam perdebatan, maka timbul dengki, maka hal-hal yang semacam itu akan hilang. Wa ma nukila anhum minal mu'akhati wat tanasuri wat tasahumi fis sarra'i wad dhar. Dan apa yang yang dinukilkan dari mereka, ya, daripada ulama salaf itu, ya, tentang bagaimana mereka bergaul, berupa apa? Minal mu'akhati, persaudaraan, ya, wat tanasuri, saling membantu, wat tasahumi, saling berpartisipasi bersama, fit sarra, dalam keadaan senang, wad dharra, dan dalam keadaan susah. Nah, itu kalau sifat ulama. Hatta qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, al-ilmu baina ahli al-fadli wal aqlu rahimun muttasilun. Al-ilmu baina ahli al-fadli wal aqli rahimun muttasilun. Sampai Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, ilmu itu di kalangan pemilik keutamaan dan akal itu merupakan rahim yang terhubung, ya, sama dengan hubungan silaturahim, hubungan rahim. Fala adri kaifa yud'il iktida'a bimazhabihi jama'atun sara al-ilmu bainahum adawatan wa qati'atan. Maka aku tidak tahu lagi bagaimana satu jemaah mengajak untuk mengikut kepada mazhabnya, tetapi sara al-ilmu bainahum adawatan wa qati'atan. Tetapi ilmu sudah di antara mereka sudah menjadi permusuhan yang putus, yaitu memutuskan hubungan, sudah permusuhan yang begitu dalam. Fahal yatasawwaru an yunsabul insu bainahum ma'a talabil ghalabati wal mubaha, hayhata. Maka adakah tergambar bahwa keramahan di antara mereka itu bisa dinisbahkan kepada mereka, di antara mereka, sementara mencari kemenangan dan juga kemegahan, kebanggaan. Hayhata, jauh. Wa nahika bisyarri syarran ay yalzamaka akhlaqul munafiqin wa yubarri'uka an akhlaqil mu'minin wal muttaqin. Dan celakalah buruk atau buruk itu, ya, jauhlah
buruk dengan buruk, ya, bahwa engkau sudah disifati atau dilazimi oleh akhlak orang-orang munafik dan melepaskan engkau dari akhlak orang yang beriman dan muttaqin. Nah, itu hati-hatilah. Bisyarri syarran, itu hati-hati supaya kita tidak terjerumus kepada akhlak orang-orang munafik dengan uh, apa namanya hasad yang menimbulkan permusuhan tersebut. Tambah. Tambahlah satu alinea. Wa minha an-nifaq, dan di antara efek buruk daripada perdebatan semacam itu adalah an-nifaq, munafik. Ya. Kalau tadi sudah di dalam hatinya sudah apa permusuhannya sudah enggak apa lagi, sudah bisa diubah lagi, tapi mungkin saja hatinya berbulu, tapi dia senyum juga, senyum dibuat. Tidak sama apa yang di dalam hatinya dan apa yang terlihat di luar. Ya, an-nifaq fala yahtaju ila zikri syawahid fi zimmi. Maka tidak perlu lagi di sini untuk menyebutkan dalil-dalil dalam ketercelaannya munafik. Karena jelas munafik itu adalah sifat yang buruk dan sangat buruk dalam agama, dalam keimanan. Wahum muttarruna ilaihi. Mereka terpaksa terjerumus kepadanya, ke munafikan. Fa innahum yalquna al-khusuma wa muhabbihim wa asyaihim wa la yajiduna baddan min at-tawaddudi ilaihim bil lisan wa izhari asy-syauqi wal i'tidad bi makanatihim wa ahwalihim. Dan sesungguhnya mereka menemui musuh-musuh dan yang menyayangi mereka dan kelompok-kelompok mereka, dan tak ada sedikit pun diperoleh daripada at-tawaddud, kecintaan kepada mereka, baik bil lisan, dengan lisan, dan menampakkan, dan juga tidak akan menampakkan kerinduan dan wal i'tidad bi makanihim wa ahwalihim, dan menerima kedudukan mereka dan keadaan mereka. Wa ya'lamu dzalika al-mukhatibi wal mukhatab wa kullu man yasma'u minhum anna dzalika kadzibun wa zurun wa nifaqun wa fujurun. Maka wa ya'lamu dzalika, dan dia mengetahui demikian itu. Wa ya'lamu dzalika al-mukhatibu, ya, dan yang mengetahui demikian itu yang apa namanya, yang mukhatib yang penyampainya, dan yang lawannya, yang mukhatabnya. Dan setiap orang yang mendengar daripada mereka bahwa yang demikian itu adalah kebohongan, kedustaan, kemunafikan, dan kecurangan. Ya, kalau menampilkan mereka dengan pura-pura ramah. Fa innam mutawaddiduna bil alsinah. Mereka itu tawaddud seolah-olah menyayangi, mencintai, bil alsinah, hanya dengan lisan. Mutabaghiduna bil qulub, dan tapi saling membenci di dalam kalbunya, dalam hatinya. Na'udzubillahil azim minhum. Kita berlindung dengan Allah
yang maha agung daripada mereka itu. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ta'allama an-nasu al-ilma wa taraku al-amala wa tahabbu bil alsuni wa tabaghadu bil qulubi wa taqata'u fil arhami la'anahumullahu inda zalik fa asammahum wa ma absarahum." Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Hasan. Wa qad sahha dzalika bi musyahadati hadhihi al-halah. Nah, makna hadis ini sahih walaupun sanadnya dhaif, tapi dengan kesaksian keadaan yang terjadi, yaitu di zaman Imam Al-Ghazali. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Apabila orang-orang belajar ilmu, lalu mereka meninggalkan beramal dengan ilmu yang sudah dipelajarinya, dan watahabbu nabil alsun, dan mereka saling mencinta dalam kata-kata saja, dalam lidah, dalam ucapan manis saja, watabaghadu bil qulub, dan mereka saling membenci di dalam hatinya, wa taqata'u fil arham, dan mereka saling memutuskan silaturahim. Apa ganjarannya? La'anahumullahu inda zalik, maka Allah akan mengutuk, melaknat orang-orang itu ketika itu. Fa asammahum, maka dia ditulikan dan dibutakan mata mereka. Nah, itulah akibat-akibat dari efek-efek buruk dari perdebatan yang disuburkan dengan sofis, ya, hanya menegakkan benang basah hanya untuk meraih kemenangan tanpa mencari atau memperlihatkan kebenaran. Nah, cukup. Ya. Ya. Janganlah kamu gunakan satu kitab sepanjang itu yang kamu gunakan. Riwayat Bukhari. Di sini pun ada firman Allah. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Artinya sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran dan contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Jadi di sini ada perkataan yang Allah itu juga termasuk lisan. Allah itu kalau dibawakan ke kita perang, istilahnya seolah kamu ditembak mati. Kalau di dalam sandiwara seolah kamu begini. Ini kalau dibawakan ke lawak tidak bisa orang ketawa gitu, seolah ini. Jadi bisa jadi kata seolah ini bisa dikatakan juga untuk menipu. Kamu seolah begini. Contohnya lah, tahu masalah jadah. Mana ini? Jadah seolah ini punya Jokowi. Kata-kata seolah ini. Enggak lisan. Lisan itu sama dengan kita. Bisa kita menyesatkan sekali
namanya. Ya, terlihat kita orang-orang aja ada yang zikirnya ya hayu. Ini yang maha hidup. Kata-kata surah tadi bisa menjadikan saksi belajar. Bisa juga kita dicacak sholat bergurau segala. Bisa jadi percaya gara-gara lisan. Jadi Ya, ini saya udah paham. Ya, masalah hidup selama-lama ini juga. Dalam bahasa Arab itu ada namanya balaghah. Di dalam itu ada namanya ilmu balaghah. Dalam ada kata-kata majaz, ada kata-kata kinayah, ya, ada kata-kata eh, hah? Tasbih. Ya. Kalau tidak tahu itu tidak bisa paham. Itu tradisi dalam bahasa. Ada pepatah, ada kinayah, ada majaz. Tapi kalau tidak ngerti itu ya payah menjelaskannya. Ya belajar dulu itu. Belajar ilmu balaghah supaya paham. tapi Pak, kata-kata motivasi itu enak didengar dan dimengerti. Jadi kalau kata-kata motivasi itu tadi dibuat yang ini satu ini tadi yang ini mana yang enak didengar? Ya itulah perlunya ilmu itu supaya memandu kita. Ya. Perlu ilmu balaghah supaya kita memandu pemahaman kita. Ya. Kalau tidak begitu nanti yadullah fawqa aydihim. Samalah kita mengatakan Allah itu batangan. Ya. Oke, jadi luar konteks. Adapun hadis tadi itu konteksnya wala tusaddiqu ahlal kitab wala tukazzibuhum. Ya. Janganlah kamu benarkan ahli kitab itu dan juga jangan pula ditolak, didustakan. Nah, itu dalam konteks cerita-cerita Bani Israel atau yang disebut Israiliyat. Kisah-kisah yang terdapat dalam tradisi ahli kitab itu ada tiga jenisnya kisah-kisah Israiliyat. Yang pertama yang sesuai dengan yang ada diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu dapat kita terima. Yang kedua yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib ditolak. Dan yang ketiga, tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi tak pula bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jangan kamu terima, jangan kamu benarkan, dan jangan pula didustakan. Ya, artinya tawakuf aja, diam aja kita. Ya sesuatu yang cerita-cerita. Tapi apakah boleh disampaikan? Boleh untuk pengajaran kalau memang isinya baik. Seperti nama-nama misalnya. Di dalam Al-Quran kan tidak ada namanya. Nama disebutkan misalnya istri penguasa Mesir yang membeli Yusuf, siapa namanya? Zulaikha. Tidak ada dalam Al-Quran hadis, tidak ada nama Zulaikha. Yang ada dalam cerita-cerita Israiliyat. Munculnya dalam cerita Israiliyat. Bagaimana sikap kita? Kalau nama kan tidak ada bertentangan dengan Quran hadis, boleh. Nama itu kan orang punya nama. Tapi tidak ada disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, seperti itu contoh.
Itu yang dibacakan tadi. Ya. Paragraf yang dibaca tadi itu seolah Abu Ghazali itu hidup zaman sekarang. Ya. Bila sudah datang ke DSS, senang di orang susah, lagi orang senang. Itu kan. Yang kedua tadi perdebatan ulama. Ya. Ulama yang menyalahkan itu orang salafi macam-macam itu. So, apakah Abu Ghazali tahu masa sekarang ini apa yang terjadi di sekarang ini? Wallahu alam kalau itu. Tapi kasus-kasus yang diceritakannya ini terjadi pada masanya. Berarti di masa itu sudah terjadi juga seperti yang terjadi sekarang ini. Sejarah berulang. Sejarah berulang. Iya, sejarah berulang. Tapi istilahnya kan sudah ada. Mungkin SMS itu berasal dari ini, buat orang. Kalau kita tengok ada keturunan Nabi Muhammad kan Bani Hashim. Ya. Tapi sekarang yang berkuasa di Saudi kan bukan Bani Hashim. Itu kan orang-orang yang Arab pinggiran lah. Nejat namanya. Yang pinggiran. Bagaimana kita dengan kajian yang sekarang ini? Ketika kita dibicarakan masalah tahap Wahabi, dia kan bukan orang Bani Hashim. Orang jauh lah dari itu. Ini sering ditanya oleh orang tua saya payah tadi. Kenapa payah? Kenapa payah? Dia bukan hasil. Dia orang pinggiran lah. Sudah berkuasa di Saudi kan. Termasuk Raja Salman kan orang pinggiran. Dari tahun 1915. Ya, dia dari suku Taimi dari Najd. Ya. Yang berkuasa, yang dulu menggulingkan provinsi Kesultanan terakhir Utsmani yang berkuasa di Hijaz, ya digulingkan dan berdirilah kerajaan Saudi. Itu Saud. Ya, jadi tidak karena belum ada yang meliti betul, itu kan rumor yang mengatakan Saud, keluarga Saud itu ada hubungannya dengan Yahudi, yaitu ayahnya Yahudi, berarti keturunan Yahudi. Apakah benar atau tidak? Wallahu alam. Itu atau hanya sekedar tuduhan saja. Jadi itulah orang-orang yang orang-orang yang radikal. Orang-orang yang radikal itu berasal dari Najd. Dari zaman Rasulullah SAW. Ya. Orang yang protes Nabi itu juga dari Najd. Sehingga Rasulullah tidak mau mendoakan Najd itu. Dan banyakkan Irak, Yaman, Syam, itu yang didoakan oleh Rasulullah SAW.
Kalau Najd tak didoakan kerana situ katanya akan lahir tanduk syaitan. Ini kan berhubungan dengan pertanyaan Ustaz itu Ya. Ini Wahabi ini kan sebenarnya masuk Ya. Jadi ada sinergitas ya, atau simbiosis, saling memerlukan antara kekuasaan Saudi dengan Muhammad Abdul Wahab ya, untuk memperkuat kekuasaan. Maka justifikasi itu untuk supaya pemerintahnya sah secara agama. Nah, itulah diperlukan Muhammad Abdul Wahab ya, untuk memberikan fatwa-fatwanya dan mendukungnya kerajaan Saudi. Itulah yang ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab inilah yang disebut dan pengikutnya disebut Wahabi. Ya. Ada lagi Wahbiyah, sama dengan Wahbiyah. Wahbiyah itu yang di zaman salaf muncul. Ya. Jadi bagaimana kita menanggapi perkataannya di agama ini, Pak, bahwa kita diajak padahal dia seorang Ya, mungkin kapasitasnya sebagai Menteri Agama. Ya, karena dia Menteri Agama, ya dia mengajak. Tapi abaikan aja. Kan bukan ketentuan, bukan undang-undang. Kenapa kita tanggapi? Ya. Hanya ajakan yang nyeleneh itu tidak perlu diikuti. Ya karena enggak sadar, ini sudah dikritik oleh para ulama. Ya, sudah disampaikan kesesatannya oleh para ulama. Ya. Nah, ulama Madura sudah menyatakan protesnya, ya, kritiknya. Ulama Majelis Ulama juga sudah dulu lagi, sejak dulu lagi. Tak usah kita ikut-ikutin pula dalam acara Natal itu. Kenapa? Karena sudah berlangsung lama sekali. Sejak merdeka, ya, orang tu merayakan Natal tidak ada masalah. Aman-aman aja. Jangan di dalam agama itu dilarang al-ghulu. Ghulu itu berlebih-lebihan. Sifat-sifat terlalu itu harus dihindari. Jangan terlalu. Itu namanya ghulu. Roma irama itu gitu. Jangan terlalu. Itu terlalu. Sampai pula kita ikut ke gereja itu kan di luar batas. Nah, bagaimana kalau orang Nasrani ikut pula nanti hari raya atau hari Jumat? Kan tidak benar itu. Itulah dia. Nah, kalau ya kalau perlu kita buat pula pernyataan ramai-ramai. Gimana lagi? Seolah-olah lagi.
Eh, Tadi malam saya menonton YouTube-nya si Abi Hidayat, ah, tentang itu. Katanya karena dia posisikan orang yang harus mengayomi semua, eh, jadi dibolehkan disesuai diidentikan dengan ayat yang surat Al-An'am sehingga ada karena itu tadi Malaysia tadi pada umat diidentikan dengan kalau orang tua itu mengajak kita kepada yang tidak benar jangan ikuti, tapi patuhi secara sosial ditingkatkannya hal ini kepada kondisi dari masyarakat yang saat itu dia berada pada posisi yang sama dibolehkan untuk melakukan hal seperti itu, tapi dengan tidak berlebihan tadi. Itu alasan yang ditemukan oleh Hidayat. ya jadi kalau ya ucapan selamat itu terserah kan ke khilafiyah juga. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, tapi kalau turut pergi ke pula masuk ke gereja itu nyanyi-nyanyi pula sama mereka, terserah apa nyanyinya, apa salawat, apa. Hah? Nyalakan lilin pula, itu sudah hulu, tidak layak, dan itu menyesatkan. Dan juga menggunakan ayat itu, ya kalau apa dasarnya kias. Kalau kias ma'al farid batil, itu kan beda. Ya, kasusnya beda. Wa in jahadaka lan tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Wa sahibuma fid dunya. Ya, kita kan tidak ada masalah selama ini. Aman-aman saja. Ketika Natal mereka merayakan. Kita libur, diberi libur. Libur kita bersama. Pergi ke tempat-tempat rekreasi. Ya, begitu kan selama ini. Kenapa mau dilebih-lebihkan lagi? Itulah aman aja mereka melaksanakan ibadat mereka itulah yang toleransi. Kecuali kalau dibom mereka iyalah. Nah, itu ada juga yang mau ngebom mereka. Tapi kan enggak. Yang disoroti itu kan Menteri Agama itu untuk menyalahkan. Iya itu ya. Itu dalam agama Kristen itu sebenarnya apa maknanya? Yang bagi tidak boleh Islam gitu. Lilin itu dalam Kristen adalah simbol terang. Bahwa sudah datang terang atau sinar ke dunia ini, yaitu Yesus. Tapi kalau lilin yang terangnya tidak terang loh. Ya itulah kan ada pohon Natal itu kan yang dihiasi dengan sama sinar. Nah, apa yang sudah disepakati oleh ulama yang lalu, kalau dulu bongkar-bongkarannya gitu nah ada lagi apa yang harus kita ikuti karena dia sudah apa itu mementahkan semuanya boleh-boleh aja. ya. Kalau menyangkut tentang ibadah atau tidak ada toleransinya. Iya, tuntunannya sudah ada. Lakum dinukum waliyadin. Ya, sudah. Tidak ada.
Dia agama ini paralel, nggak bisa silang masing-masing. Ya. Kemarin karena Kemendak udah ada klarifikasi bukan Nah, atau bersama itu bukan atau bersama dengan umat Islam menyatukan dari Kristen ada bagian itu yang maksudnya klarifikasi sana di ya syukurlah kalau begitu. itu klarifikasinya supaya jangan lebarnya ada wakil dari Kemendak itu. Kalau pejabat kemenang itu lebar kemana-mana. Amat betul. Ya. Di Natal bersama itu memang dalam Kristen itu banyak sekali aliran kan. Nah, jadi antara satu aliran dengan yang lain itu tidak sama dan tidak mau bergabung. Biasanya memang tidak mau bergabung. Gereja Katolik dengan gereja HKBP itu tidak mau Natal bersama. Nah, lain, satu Protestan, satu Katolik. Baik, sudah cukup. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat buruk. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.